Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasdifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Khadratil mukarram, para alim, para ulama ingkang tansah kawula hormati, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita munajatkan kehadirat Allah Rabbi yang mana telah melangkahkan rahmat, nikmat serta maunahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan 1440 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi kesempatan. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita masih bisa melaksanakan lagi. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamullah, salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah salah satu sosok utusan rahmatan lil alamin, sehingga kita dapat mengikuti jejaknya, yakni yang berupa agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan, saya Hamidiah dari Ranting, Kecamatan Sumorejo, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang fungsi dari Al-Quran. Sebelum kita membahas Al-Quran lebih jauh, marilah kita mengenal dulu Al-Quran. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, marilah kita sambut dengan gembira. Marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan banyak-banyak membaca kalimat thayyibah, membaca kalimat tarjih, membaca istighfar, membaca kalimat thayyibah, membaca tasbih. Terutama marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena kebaikan dalam membaca ayat suci Al-Quran, satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Bayangkan saja, kalau kita membaca 10 huruf sudah berapa banyak kebaikannya? 10 kali 10, 100 kebaikan. Ada sebuah hadis yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar membaca Al-Quran adalah orang yang mengamalkannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, fungsi Al-Quran yang pertama adalah mau'idhatun min rabbikum. Al-Quran sebagai nasihat dan peringatan. Karena manusia sering lupa kalau kita tidak setir dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Di situ diterangkan tata cara bagaimana barang yang hak dan barang yang batil. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai wasyifaa'ul lima fis sudur.
Al-Quran datang sebagai obat manusia. Kesehatan manusia itu tergantung pada jantung pada diri manusia. Ada sebuah syair mengatakan, dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik sekujur tubuh, manakala ia jelek sekujur tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Nah, bagaimana Al-Quran dikatakan sebagai obat bagi manusia? Obat apa? Obatnya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Dengan banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Jika terjadi sebuah musibah, kita akan melaksanakan dengan tenang. Jika terjadi suatu perkara, kita akan menyelesaikan dengan tenang juga. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya, marilah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir tidak harus malam hari, zikir boleh siang hari, pagi hari juga boleh. Al-Quran adalah sebagai wasyifaa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi manusia. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai wahudaw wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Dikatakan Al-Quran sebagai pedoman umat manusia itu karena di dalam Al-Quran ada keterangan, ada keterangan apa saja yang menerangkan tentang kebaikan, keburukan. Bahkan itu di Al-Quran juga menerangkan tentang halal, haram, mubah, makruh, dan sunnahnya. Dengan kita mengetahui itu, maka kita akan berjalan dengan jalan yang benar, ihdinas syiratal mustaqim, karena kita mengetahui hukum-hukum dalam agama Islam. Fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai rahmat dan karunia oleh Allah. Dengan kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah, insya Allah kita akan mudah masuk ke dalam surga Allah. Semoga kita semuanya ini nanti bisa masuk surga Allah dengan golongan orang-orang pencinta Al-Quran. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Untuk itu, al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.